Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dihindarkan dari bahaya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Di sini nama saya adalah Dani Nur Irawan dari Pendidikan Kewarganegaraan B3. Di sini saya akan membahas singkat tentang hilangnya kewarganegaraan. Apa itu warga negara dan kewarganegaraan? Warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Jadi, jika sebuah negara tidak memiliki warga negara, maka belum bisa diakui sebagai sebuah negara, karena syarat mendirikan sebuah negara adalah salah satunya memiliki warga negara. Seorang warga negara itu juga harus mengikuti segala peraturan yang ada dalam negara tersebut, yang dicantumkan dalam sebuah undang-undang dasar. Yang kedua, kewarganegaraan secara umum adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negara. Artinya, status sebagai warga negara diatur dalam kewarganegaraan. Maka, kita sebagai warga negara harus berhati-hati jika berhubungan dengan status kewarganegaraan, agar kita tidak dibuang oleh negara yang kita tinggali karena telah melanggar aturan yang berlaku. Next. Mengapa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya? Menarik nih. Oke. Nah, ini beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Yang pertama, tidak ditafsirkan segera setelah lahir. Jika seorang WNI, warga negara Indonesia, menikah dengan seorang WNA, lalu memiliki anak dari seorang WNA itu, jika tidak segera didaftarkan status kewarganegaraannya, maka anak itu dapat diklaim oleh negara lain karena pasangan dari WNI ini kan WNA. Maka dari itu anak tersebut dapat diklaim oleh negara lain karena semasa kecilnya belum didaftarkan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah mengikuti pasangan untuk tinggal di negara lain. Yang ini menurut saya sudah jelas ya, bahwa jika seorang WNI menikah dengan WNA dan ikut ke negara asal WNA tersebut, maka WNI itu akan pindah kewarganegaraannya. Yang ketiga, tinggal di negara lain lebih dari 5 tahun. Ini sudah jelas, apalagi tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali ke negaranya, maka status kewarganegaraannya akan hilang dari negara aslinya. Yang selanjutnya adalah memiliki paspor negara lain. Kita tidak bisa memiliki paspor ganda, karena kita hanya bisa memiliki satu saja paspor dengan status kewarganegaraan negara mana, misalnya negara Indonesia. Maka kita tidak boleh memiliki paspor negara lain. Selanjutnya adalah masuk tentara atau polisi di negara lain. Artinya ini kan menjadi abdi negara ya, yang harus mengabdi untuk keselamatan negaranya, yang dijalaninya sebagai seorang tentara atau polisi. Hal itu menyebabkan seorang kehilangan status kewarganegaraannya. Yang selanjutnya adalah turut serta dalam kegiatan tata negara lain. Misalkan menjadi anggota legislatif dari negara lain. Hal itu tidak bisa, karena seharusnya anggota legislatif harus memiliki kewarganegaraan negara tersebut, sehingga harus melepaskan status kewarganegaraan negara sebelumnya agar bisa menjadi anggota legislatif dari negara tersebut. Oke, next. Ini hal yang terjadi jika kehilangan status kewarganegaraannya. Yang pertama adalah kehilangan hak politik. Ya, kita tahu tidak bisa ikut pemilu, pilkada juga gak bisa, karena tidak memiliki status kewarganegaraan. Artinya hak politiknya sudah hilang memang. Tidak bisa memilih calonnya untuk menjadi presiden, untuk menjadi DPR, dan sebagainya. Yang kedua adalah negara tidak wajib memenuhi hak asasinya.
Artinya negara tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi kepada seseorang di negaranya akibat status kewarganegaranya hilang. Artinya negara sudah tidak turun tangan lagi, sudah lepas tangan. Yang ketiga adalah tidak berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Segala bentuk perlindungan hukum, bantuan sosial, jaminan hidup dengan layak sudah tidak akan ditanggung oleh negara lagi. Jadi seperti itu. Next, ini. Bagaimana cara mendapatkan kembali status kewarganegaraan? Menurut saya pengakuan. Yang terpenting adalah pengakuan. Untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraan adalah pengakuan dari negara tersebut. Sehingga seseorang yang kehilangan status kewarganegaraannya dapat dengan mudah mendapatkan kembali status kewarganegaraan dengan mudah. Jika tidak ada pengakuan dari negara, saya rasa sulit untuk mendapatkan status kewarganegaraannya lagi. Mohon maaf ya. Oke, next. Jadi kesimpulannya, bahwa seorang warga negara harus berhati-hati dalam hal yang berurusan dengan negara agar status kewarganegaraannya tidak hilang. Jika seseorang kehilangan kewarganegaraannya, secara otomatis negara yang ditinggalinya itu tidak berhak untuk menjamin kesejahteraan dalam hidupnya, baik dalam hal ekonomi, sosial, dan lainnya. Pengakuan menurut saya sebuah negara itu pengakuan sebuah negara terhadap status kewarganegaraan seseorang, menurut saya itu adalah kunci agar mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut. Mungkin ini hanya sekilas saja. Terima kasih. Enjoy videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.